Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya kepada Allah kita bermunajat, mengazamkan semua yang kita kerjakan ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan orang beriman itu kecuali kemuliaan itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia memuji, pujiannya berbatas. Manusia senang, senangnya terikat sebab keadaan dan waktu. Tapi ada kalanya manusia diberikan Allah ketenangan dalam kesunyian. Ada kalanya manusia itu diberikan Allah kenyamanan meski tidak dalam keramaian. Inilah sebenarnya buah dari iman itu. Orang-orang beriman itu dia tidak pernah kesunyian. Karena bagi dirinya zikir-zikir yang dia ucapkan itu adalah sahabat akrab bagi dirinya. Sedekah yang dia berikan, infak yang dia berikan itu adalah teman sejawatnya. Salat-salat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang dia kerjakan itu adalah perisai yang melindungi dirinya. Jadi kalau kita ketemu dengan kengeyelan orang-orang yang beribadah, sedang sakit masih tetap puasa misalnya, karena dia sudah merasakan dengan sempurna bahwa puasa sunnahnya itu adalah perisai bagi dirinya, teman bagi dirinya. Nah, inilah yang menjadi bagian dari kekuatan kepada diri kita untuk mengazamkan semua tabiat kita. Mohon izin saya bawa kameramen satu lagi. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keampunan atas semua dosa-dosa yang kita miliki. Bapak Ibu, saya mau ajak kita pakai pendekatan yang konkret aja. Udahlah, kita anggap aja kita orang tumpur. Orang tumpur itu kalau balmot, apa balmot? Balik modal pun nggak bisa. Pinomat lah, tidak hancur. Nah, maka saya katakan ndak usah pala sosok paten kali kita. Kita anggap saja amal kita ini semua hampa, udah gitu aja. Maka perisai utama kita adalah taubat. Kalau ndak bisa untung, tidak bisa balik modal, paling tidak hancur. Siapa itu orang hancur? Orang yang menyangka semua amalnya berbuah kebaikan. Kenapa? Dia serius beramal tapi lupa bertobat. Itu masalah. Nah, maka apa yang kita taubatkan? Apa aja. Gak ada dosa Ustaz. Serius, gak ada dosa. Iya, serius Ustaz. Malah saya tiap hari bantu orang. Betul. Niat udah lurus belum? Sombong masih ada gak? Ngomel-ngomel masih ada? Lupa orang muji kita marah masih ada gak? Kalau masih ada, itu aja taubatkan. Ngapain sulit kali? Bilang sama Allah, ya Allah, ya ini semua dititipkan. Ada seorang kaya marah dia. Dia bilang gini, dibilang seorang ustadz gini, Anda datang ke masjid aja naik kendaraan pinjaman, Anda sombong. Oh, dia marah Pak. Hei ustadz, jangan main-main ya. Saya tidak pernah minjam kendaraan. Itu kendaraan saya itu. BPKB-nya ada. STNK-nya ada. Saya beli cash, tidak pernah nyicil. Wah iya. Kalau gitu, kalau kendaraannya tidak pinjaman,
berarti kemampuan membawa mobilnya yang pinjaman. Oh enggak Pak, saya dulu waktu dapat SIM A, saya juga itu ikut latihan mobil. Enggak pernah saya minjam. Kalau gitu konsentrasi membawa mobilnya pinjaman. Siapa yang minjam Ustaz? Dari siapa minjamnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Kalau kau merasa mobilmu kau yang beli pakai pitimu duitmu, maka rasakan kemampuan kau membawa mobil itu bukan milikmu. Enggak Ustaz, milik saya belajar. Oke, kalau kau menganggap itu juga masih milikmu, rasakan konsentrasi yang Allah berikan ketika kau bawa mobil juga itu bukan milikmu. Supaya tidak ada sombong Pak. Penyakit kita ini memang sombong, serius Pak. Ya, sombongnya orang jahat beda, sombongnya orang baik juga beda, levelnya juga beda. Nah disinilah kita bertobat. Saya mau ajak kita tobat bolak-balik Pak. Nggak usah rame-rame, sendiri-sendiri aja. Saya pernah ditanya, di mana enaknya taubat? Kalau kita lihat dalam banyak riwayat, taubat itu pada i'tikaf, ya, pada zikir, pada qiyamul lail. Saya mau tambahin satu lagi. Kalau mau asik taubatnya orang awam, ini kan saya bilang tadi kajiannya awam ya. Mau tidur Pak, taubat. Giat modom. Mau tidur taubat Pak. Golekkan badan, jangan ngayal-ngayal. Taubat, ya Allah, banyak kali dosaku hari ini. Serius ya Allah, banyak kali dosaku. Ampunkanlah aku. Kalau enggak kau ampunkan, rusak juga nyaku nih. Itu semalam masih kayak gini aku ya Allah. Sebenarnya udah malas aku. Ngomong curhat, enggak apa-apa. Dalam hati curhat. Kasihlah aku jalan supaya aku enggak gitu lagi. Udah. Sampai kita lelap tidur, hilang ingatan dalam tidur, nanti Allah bisa kasih pandu kita. Nah, kadang-kadang kita orang yang sangat rasional ini enggak percaya yang gitu-gitu, Pak. Terlalu modern kita jadi manusia. Ya. Kata orang kampung, kampungan kali orang kota ini katanya. Pernah gitu Pak? Datang awak pergi ke kampung Pak, jebur-jebur awak ke sungai itu. Apa kata orang kampung? Kampungan kali orang kota nih. Nggak tahu dia kerbonya yang mandi di situ, nyemplung-nyemplung di situ. Bagi orang kampung kita kampungan Pak, jangan main-main. Kadang-kadang orang kota, orang kampung lebih ke kota-kotaan kalau dia masuk ke kota toh. Ya, dia pakai sepatu baru, dia pakai baju baru, dia pakai sendal baru, celana baru hanya untuk masuk ke mall misalnya. Kalau orang kota udah malas begitu, biasa aja. Nah begitu. Jadi kita ini diputar Allah berbalik-balik ini keadaan, tidak pernah sama Pak. Nah yang kedua, apa yang mau saya katakan pada doa kita? Diberikan Allah kemudahan dalam semua perbuatan dan hajat. Berdoa. Jadi feedbacknya doa itu tidak matematis, itu harus dipahami. Feedbacknya doa itu tidak matematis. Takdir Allah tidak kalkulatif. Jangan coba-coba itu pakai akal kalkulatif untuk mendikte takdir Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan berfungsi akal kalkulatif itu. Apakah setiap makan kenyang? Iya. Tapi apakah kenyang selalu membuat sehat? Belum tentu. Hati-hati Pak. Kita ini akal kalkulatifnya begitu. Bagi orang yang pasrah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kita bahas tawakal nih. Dia punya asam urat yang akut, kolesterol yang tinggi, enggak ada duit, cuman itu yang bisa dimakannya. Dia makan, kenyang, sehat. Karena kalkulasinya tidak harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang dirahmati, makanya orang kampung dulu bilang kalau anak-anak makan es selalu khawatir dia flu atau ingusan gitu. Terus sesekali orang tuanya mukul pundak anaknya, jadi obat ya, jadi obat ya, jadi obat ya. Ya itu logikanya. Tapi jangan diulang-ulang, kalau diulang-ulang namanya ngeyel. Lalu apa lagi doa kita? Dijauhkan Allah dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan. Saya mau ulangi ini. Ujian itu fitrah. Cobaan dan bala itu bisa dihindari. Ya. Karena cobaan dan bala itu adalah ujian yang diperberat. Ya, karena udah gedek, Pak.
Allah kalau gedek sama kita, ujian itu dijadikan bala, Pak. Padahal ujiannya sama seperti orang lain. Coba, masalah besar kita banjir, Pak. Ya kan? Tadi malam hujan lebat tuh. Kalau kita anggap itu adalah sesuatu yang sangat mengenaskan, maka kita akan marah dan tidak berkontribusi menanggulanginya. Tapi kalau kita mau lihat sisi positif, lihat tuh, banyak nggak orang yang senang kalau ada banjir, Pak? Banyak. Anak Cencen itu tanya, Pak, mau berenang dia itu di tempat banjir itu, main-main air, Pak. Jadi perspektifnya beda-beda, Pak. Jadi anaknya doa supaya hujan dan banjir, bapaknya doa supaya jangan hujan, supaya tidak ada banjir. Tabrakan doa itu, Pak. Nah, kenapa? Ya anaknya bilang, kapan lagi kami main banjir kalau nggak hujan, katanya. Nah, jadi oleh karenanya kita harus mampu melihat itu dalam pendekatan yang sangat sederhana. Saya mau katakan, kalau Allah sudah marah, maka Allah buat ujian itu berat, Pak. Itu kan sudah saya katakan di sini pernah. Ada seorang guru nulis di papan tulis, lalu ada siswa dari belakang nguntel-ngunteli kertas, dia lempar tuh, pang, kena gurunya. Lalu gurunya balik, siapa yang lempar saya tadi? Semua muridnya satu kelas 37 orang tunjuk tangan, Pak. Wah, itu jengkel nggak gitu tuh, Pak? Jengkel. Apa, diam aja kita. Tengok ya, minggu depan ini ujian ini. Apa, diazamkan gurunya, nanti lihat waktu ujian. Dibuat gurunya soal dalam ujian yang bahkan gurunya pun tak pandai menjawabnya. Berubahlah ujian menjadi cobaan. Ya, setiap nengok soal garuk kepala kawan tuh. Tiba-tiba bertambah uban anak tuh gara-gara ndak pandai jawab. Itu hati-hati. Kenapa? Jengkel guru ngeliatnya. Jadi hati-hati, Pak. Kita jangan menjengkelkan. Kadang-kadang kita menjengkelkan bukan dalam kejahatan kita, tapi kadang-kadang kita menjengkelkan dalam kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Baju kita adalah sombong, baju kita adalah ria, baju kita adalah pamer. Salah Ustaz? Enggak salah, biasa aja itu, silakan omongkan. Omongi semua kebaikanmu, tapi hati-hati. Semua orang yang mendengar kau ucap kebaikanmu berulang-ulang, pelan-pelan akan menjauh dari dirimu dan hanya mengatakan, aku tahu kau baik, tapi aku malas meniru kebaikanmu. Kenapa? Karena kau sombong. Jadi kita ini sering menjadi orang baik tanpa keteladanan, Pak. Padahal Rasul itu memberi statement teladan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu keywordnya adalah keteladanan. Kalau kau bisa buat baik satu biji, coba inspirasi kepada orang bahwa kebaikan kau yang kau lakukan sebiji itu, satu buah itu dilakukan oleh 10 orang di sekitarmu. Begitu, Pak. Teorinya teori MLM, Pak. Jadi kita ini senang sendiri, baik sendiri, hebat sendiri, sakit sendiri, mati sendiri, Pak. Pokoknya alon-alon aja lah. Salah Ustaz? Enggak salah juga, karena sudah buat baik. Tapi maksud saya kebaikan itu tidak mengakar, itu masalah, Pak. Saya ini tidak terlalu tertarik dengan menyalah-nyalahkan orang, apalagi orangnya sudah baik gitu. Tapi memberi grade bahwa grade-nya belum tuntas, iya. Kalau level yang mau kita lewati adalah 10, maka kebaikan individual yang kita kerjakan itu mungkin masih berada di level 6. Alhamdulillah kita tidak di level 5, tidak di level 4, tidak di level 3, udah syukur itu, Pak. Tapi apakah kita berada di zona nyaman level 6? Tolong jangan. Kenapa? Karena ada 4 tingkat lagi yang harus kita lewati. Nah, gitu dia. Nah, doa kita yang berikutnya adalah diberikan Allah keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini termasuk orang yang berfaham sebelum taklim doa dulu. Kenapa? Karena dengan doa kita ikat hajat. Jadi di kantor-kantor saya sudah mulai saya biasakan doa itu di luar, Pak. Doa itu tidak seremoni, Pak. Biasanya selalu doa itu di akhir. Baiklah, sebelum kita tutup acara ini, maka kita akhiri dengan doa. Kayak mana Tuhan mau ijabah? Doa pun kau akhir-akhiri. Sebelum acara dong doa. Minta. Waktu mau taklim kau mau apa? Minta sama Tuhan lah. Ini enggak, udah capek berdebat baru berdoa. Nah, kenapa? Akhirnya perdebatan hanya berhenti dalam ruang debat saja. Nah, begitu ya. Jadi doa itu tidak seremoni. Secara khusus kita berdoa saudara-saudara kita yang sedang dalam
sakit diberikan Allah kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya diberikan Allah hidayah. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kesukaran, kesulitan, kemiskinan diluaskan Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. InsyaAllah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Sebelum saya masuk ke buah tawakal ini hari ini kita habiskan aja lah Pak. Nanti kita masuk ke ayat 1000 dinar ya. Bulan depan Pak, ayat 1000 dinar. Itu pun kalau saya masih dipakai 2022. Kalau enggak ya tamat lah ya. Di dalam surah Ar-Ra'd sebelum ke situ ada ayat yang menyebutkan begini. Tak ada di sini Pak. Nanti silakan dicek di handphone Bapak atau di Al-Qur'an. Ar-Ra'd ayat 22. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ada ya. Jadi kata Allah, orang-orang yang sabar itu wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dia itu mencari keridhaan Allah. Sebenarnya kalau lihat tafsir enggak ada yang begitu energik, tapi kalau kita mau bedah sedikit-sedikit saja, karena analisis saya adalah falsafah, Allah hubungkan sabaru itu, sabar itu dengan ibtigha'a wajhi rabbihim. Jadi ibtigha'a itu berhajat, mencari, berharap atau gitu kira-kira. Wajhi itu apa artinya Pak? Wajah, muka Pak. Kenapa di situ disebut? Kalau ayat ini misalnya menyebut wallazina sabaru ibtigha'a rabbihim bisa Pak, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ada wajhinya? Karena yang paling utama dari tubuh manusia itu adalah wajah. Datang awak bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, mau bilang salam, keluar kakinya. Ada apa? Tunggu bentar ya. Sor enggak awak tuh? Enggak sor Pak, orang Medan. Alamak, sombong kali kau. Atau keluar tangan awak, sor enggak awak? Enggak sor. Tapi kalau kepala yang keluar walaupun badan enggak, tunggu ya aku lagi pakai baju. Sor enggak? Sor. Karena ya poin utama dari tubuh manusia adalah wajah. Makanya Allah sebut pelan-pelan nih, mendapat ridha Allah itu bukan berharap pada selain dari wujud Allah SWT. Jadi kalau manusia ini kan gini ya, eksperimental. Kalau disebut bahwa tangan Allah, yadullah fauqa aidihim, tuh namanya power, kekuatan. Kalau manusia berharap mendapatkan tangan Allah, tapi Allah tidak bertangan dan berkaki, hati-hati ya. Ini saya sebut ini bukan berarti makna jasmaniah, tapi manusia diberi Allah perumpamaan seperti ini karena akalnya urak-urakan, tidak pandai menghambakan diri kepada Allah kalau tidak mewujudkan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Makanya Allah itu hanya bisa dibahas lewat sifat, tidak bisa dibahas lewat zat. Kalaupun ada orang yang membahas Allah lewat zat, bantai dia lah situ. Saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu jangan ikut itu. Kalau tangan apa kira-kira maknanya? Pertolongan, pemberian. Kalau kaki apa maknanya? Perjalanan. Tapi kalau wajah apa maknanya? Kalau wajah ya ketenangan, kecintaan, kerinduan. Jadi ridho itu tidak hanya berharap pemberian, tidak hanya berharap langkah pakai kaki, enggak Pak, tapi rindu. Datang orang ke rumah awak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk-masuk, aduh nggak ada yang bisa kusuguhkan, cemana lah ini. Aduh Bu, aduh Pak, jumpa Bapak aja saya sudah senang. Nggak ada Pak, nggak usah beli-beli Pak, tenang. Ada orang datang ke rumah awak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang ada di rumah kau ini? Kalau nggak ada nyesal kali aku datang ke rumah kau jauh-jauh. Beli lontong lah, beli lontong. Nggak sor kau jumpa sama aku, senang juga nya. Cuman kalau ada lontong pantap. Salah, nggak salah. Tapi begitulah ritme kita bertemu dengan tuan rumah. Begitu. Ada orang belum datang lagi tuan rumahnya, rela dia nunggu di depan pagar. Kenapa? Bagi dirinya menunggu itu adalah keistiqomahan. Nggak dia telepon, udah di mana bang? Lama lagi ya bang? Enggak, diam aja dia.
Siapa itu? Itulah orang-orang yang tetap berusaha dalam sholatnya, dalam puasanya, meskipun dia tidak merasa tenang, masih merasa gundah gulana, belum diberikan Allah rezeki yang banyak, tapi dia tetap istiqomah, menunggu dia di luar pagar sampai pagar dibuka oleh yang punya rumah. Ini enggak, baru 4 menit 15 detik awak nunggu, udah enggak sabar awak. Telepon bolak-balik tuan rumah, di mana bang? Aku bentar lagi cabut nih kalau enggak datang abang. Jangan main-main. Apa kata tuan rumah? Cabut aja lah kau pun merugikan yang datang ke rumahku. Mau ngambil makanannya kau, bukannya bawa untung katanya. Selesai pak. Jadi kadang-kadang begitu. Nah maka oleh karenanya ya Allah yang sebut orang sabar itu ciri-cirinya istiqomah. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Udah. Kalaupun dia dikasih pak. Ada lagi beda pak. Ya. 87 kali dia datang ke rumah awak. Yang dia mau awak kasih, tapi tidak pernah ketemu sama awak yang punya. Penasaran nggak awak sebagai orang yang diberikan? Kenapa lah bapak ini nggak mau jumpa sama aku? Padahal asal aku minta roti dikasihnya. Assalamualaikum, salam. Wah ada roti, nah keluar aja tangannya, ambil. Nah, 1. Wah ada duit, nah kasih. 5 kali masih sore awak, 6-7 kali kan udah pening awak. Kenapa awak ini tidak mau jumpa? Kenapa? Karena dia tahu niat kita datang cuma mintai. Ya itu pak. Makanya Allah itu hadir di mana engkau sangkakan dia. Ana inna zanni abdi bi. Ya kalau kau bersangka sangat komersil kepada Allah, Allah komersilkan hidupmu, tidak ada masalah. Tapi ingat, jangan harap bisa berdekatan kepada Allah. Tapi ingat, jangan berharap sujudmu nikmat. Kenapa? Otakmu masih duit saja. Kelihatan ada itu lembaran uang dolar itu di kepalamu asal lihat. Salah Ustaz, enggak salah juga Pak. Saya mau katakan itu bukan salah, tapi grade-nya masih sangat bawah. Kita ini kan bicara level sekarang ini. Nah, jadi berdebat dia. Mana yang salah Ustaz? Sholat yang begini tangannya, sholat yang begini tangannya, atau sholat yang begini tangannya Pak Ustaz? Mana yang salah? Mana yang salah? Ya enggak sholat yang salah. Jadi jangan dibantai-bantai orang mau kayak mana sholat, biari aja Pak. Karena itu urusan teknis. Nah, kita terlalu fokus menyalahkan orang yang enggak sama sholat sama kita, tapi kita abaikan orang yang di sekeliling kita tidak sholat padahal dia mengaku beriman kepada Allah. Bahaya Pak. Lalu apa kata Allah di situ? Wajhi rabbihim. Ya, makanya saya di dalam ceramah-ceramah yang lalu saya katakan Allah itu menyebut dirinya bisa Allah, bisa Rabb. Itu kan udah ingat kemarin kan. Kalau Allah menyebutnya dirinya Allah itu biasanya subjektivitasnya tinggi. Ya, sama seperti kita memperlakukan kita punya anak. Walaupun anak kita adalah siswa kita di sekolah, kita bilang, "Nak, kalau sampai di sekolah, ayah ini adalah wali kelasmu. Jangan pula kau panggil aku ayah di sekolah. Tapi kalau udah sampai di rumah, jadilah aku ayahmu." Kira-kira begitu. Jangan pula tiba-tiba lagi gelap belajar serius ayahnya ngajar, tunjuk tangan anaknya, ya balen goceng lah mau jajan katanya. Apa enggak rusak satu kelas Pak? Nah kira-kira gitu. Jadi ketika Allah menyebut Allah, diri Allah mengatakan ada hal subjektif yang dominan yang Allah beri. Apa subjektivitasnya? Banyak kau makan racun tapi sehat kau. Kenapa? Karena kau sangka baik kepada Allah. Sikit amalmu masih Allah mudahkan urusanmu. Kenapa? Amalmu yang dulu bisa membackupnya. Apalagi? Ya. Kelihatan sulit perjalanan hidupmu, diberikan Allah jalan walaupun jalannya itu berduri, bersemak, sukar, dilewati, tapi tetap kau sampai tujuan. Kenapa? Karena Allah tahu kau belajar sabar di dalamnya. Jadi kadang-kadang yang membuat kita bertahan itu bukan amal yang kita kerjakan, justru selip-selipannya Pak. Apa? Sabarnya, istiqomahnya, sangka baiknya, bukan jumlah rokaatnya Pak. Jadi gitu. Mau ambil lunduk dia, antri Pak. Cuman satu hidup keran. Ditengoknya kawan depan tuh panjang kali membasuh muka kawan nih katanya. Awak ndak copat ya kan? Mau tokok kan lebih banyak ubannya pada awak. Cumana hati-hati sabar. Begitu kadang-kadang ujiannya ya kayak gitu. Ya. Ada orang bilang, "Pak Ustadz, saya ini alhamdulillah kalau hutang nggak ada,
normal lah hidup saya, anak-anak saya juga sudah lepas makan lah Ustaz. Tapi saya gedek kali sama tetangga saya Pak Ustaz. Kenapa? Buang sampah ke tempat sampah saya kata. Ah, iya. Allah ciptakan anakmu, istrimu, suamimu bagus, tapi Allah ciptakan tetanggamu yang buat gedek supaya kau belajar sabar di dalamnya. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu Pak. Ini enggak, awak mau kaya ndak ada masalah, mati masuk surga. Itu kan hanya dalam sinetron Pak, ndak ada. Lalu apa kata Allah? Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang sobaru ibtigo awaji rabbihim itu tegakkan salat. Memang Allah yang sebut Pak, bukan saya. Jadi kalau kita punya statement begini, kalau kau orang baik, salat, kalau kau orang jahat, salat, kalau kau orang bandel, salat, kalau kau masih jalim, salat, kalau kau mau jadi apapun selama nafasmu masih ada, jangan tinggalkan salat. Karena salat yang mampu merubah mindset. Kayak mana Ustaz? Kasih tahu saya caranya. Jangan banyak kali cakap Ustaz. Ayo kita kasih tahu. Kalau kau tidak meninggalkan salat, sensitivitasmu mengenal kejahatan Allah hidupkan meski tidak tinggi. Ingat itu. Kalau sudah alarm mobil tidak hidup Pak, tunjang-tunjang pun mobil itu, tidak akan hidup alarmnya Pak. Tapi kalau alarmnya masih hidup walaupun KW 87, tahu Pak KW 87 dicuri orang bannya nggak hidup Pak. Tapi masih hidup Pak, ada sinyalnya. Yang gawat sensitivitasnya, sinyalnya udah mati Pak. Bagaimana habis sholat? Malu dia. Ya Allah, gawat ini kalau masih kulakukan ini. Aku sholat tapi ini pelan-pelan. Memang dia pakai waktu Pak. Nah, ya logika yang salah adalah nanti Ustadz kalau saya tobat baru mulai sholat. Itu logikanya salah betul Pak. Ya, lalu yang berikutnya apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ada poin yang paling menarik Pak. Menafkahkan rezeki, sebagian rezeki yang kau miliki sirra wa alaniyah, rahasia atau nyata-nyata. Allah sebut dua kalimat ini supaya ingin mengatakan bahwa jangan ada perbandingan di antara dua ini. Mana lebih baik Ustadz? Berinfak sembunyi-sembunyi atau berinfak terang-terangan? Tidak usah banyak debat kita di situ. Yang gawat kalau banyak duit tak mau infak, itu gawat. Sembunyi-sembunyi boleh nggak infak? Boleh. Bagi orang yang mau berlatih ikhlas silahkan berinfak sembunyi-sembunyi. Apa tujuannya? Melatih keikhlasan Pak. Ini kalau mau berani amalkan Pak. Tapi kalau belum sanggup jangan amalkan. Kibarkan bendera putih. Ya, kau yang punya uang, kau kasih kepada orang yang kelihatan tidak mulia di hadapan manusia. Suruh dia berinfak dan memberi sedekah kepada orang yang fakir. Tak usah disebutkan bahwa namamu lah yang memberi itu. Kalaupun ditanya, bilang saja sama orang itu, ini yang memberi adalah Allah yang memudahkan urusan. Berani nggak Pak? Kalau masih goceng berani Pak. Coba bantai uang 1 juta. 5 juta bantai. Awak kasih sama dia, kau kasih sama bapak itu ya. Ini uang 5 juta. Dikasih bapak itu. Oh, alhamdulillah Pak, nggak nyangka saya Pak. Saya pikir bapak pelit. Rupanya bapak mau ngasih. Padahal uang itu uang awak. Tengok bapak itu banyak duitnya, nggak mau dia ngasih. Digosipinya pula Pak. Bapak yang tak sekaya dia mau bapak ngasih. Dia banyak kaya kali nak mau ngasih. Kalau mau berani silakan. Apa kira-kira outputnya Ustaz? Karena semua amal harus ada outputnya. Jangan Ustaz ngomong-ngomong aja. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah merasa bahwa hanya Allah yang memberi pujian kepada dirimu. Ya Allah, sakit ya Allah. Sakit. Aku yang kasih orang yang dipuji itu sakit ya Allah. Apalagi ditulis nama di papan tulis bukan nama saya, padahal duitnya duit saya. Apa outputnya? Punya tapi tidak memiliki. Saya ulangi, punya tapi tidak memiliki. Karena memiliki itu sifat dasarnya manusia. Itu makanya kenapa ada akad Pak. Tuh hati-hati, ini banyak kasus yang terjadi. Ya, disuruhnya nempati orang tanah itu 5 tahun dia nempati, udah dibuatnya suratnya. Kenapa? Karena semua sifat dasar manusia kepengen memiliki.
Jadi kalau kita kepada Allah, ya kita punya karena Allah titipkan. Tapi kita memiliki tidak. Di sana letak energinya, Pak. Nggak apa-apa, main-main di tempat kecil aja dulu, Pak. Nggak usah yang 1 juta, main di gocengan, main di 10.000. Ya. Karena ada orang yang dihinakan oleh orang lain. Kita ini kan sering tanpa sadar memiliki stratifikasi sosial kepada orang. Tengok itu. Padahal kerjanya di sininya, cuman nggak mau infak. Tengok, kasih dia, Pak. Suruh dia yang ngasih, Pak. Supaya mulia dia di hadapan, supaya semua kita saling berbaik sangka. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kabar kasih sayang kamu nih di muka bumi ini. Kalau kau sudah berkasih sayang, jangankan kasih sayang yang di bumi, dari langit pun akan Allah turunkan kasih sayang itu. Nah itu. Jadi kalau ada orang banyak harta yang tidak perlu pujian, kasih kepada orang yang belum dipuji-puji padahal dia baik, kasih dia supaya orang berbaik sangka kepada dia, biar dia yang berinfak, tidak ada masalah. Pak Ustadz, nanti orang lupa memuji saya, nggak perlu, biar Allah yang pujimu. Bagaimana cara Allah memujimu? Istiqomah. Itu cara Allah memuji manusia. Kalau istilah saya ngeyel. Ngeyelnya dalam mana? Dalam kebaikan. Lalu apa kata Allah? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Apa itu? Kau tukar ya, kejahatan itu menjadi sebuah kebaikan. Hasanah itu kebaikan, Pak. Jadi saya mau kasih terjemah gini, Pak. Diundang orang awak makan ke rumahnya karena awak teman lama. Sudah 10 tahun tidak berjumpa. Udah taunya dia awak tak suka makan ikan. Dulu waktu sekolah pun paham kali dia, kalau ada lauk ikan tak akan pernah awak makan. Waktu telepon-teleponan masih diingatkannya lagi, masih nggak suka kau ikan. Iya, sambil ketawa-ketawa. Pada hari H tempat makan datang awak, dihidangkannya pula semua bahannya pakai ikan. Gimana itu, Pak? Gedek nggak kira-kira, Pak? Ya. Undangannya bagus, silaturahimnya bagus, komunikasinya bagus, cerita-ceritanya bagus, hidangannya yang tak bagus. Nah itu yang nggak hasanah, Pak. Hasanah itu bukan hanya menyangkup daripada grid kebenaran, tapi dia pantas pada keadaan, Pak. Jadi pantas pada keadaan ini sering hidden, Pak. Ya. Kenapa anak kita itu suka marah kepada kita diam-diam? Karena kita suka marahi dia di depan, di samping kawannya. Diam-diam dia marah sama kita, Pak. Nggak kayak anak Wak Joni kau ya. Awak bilang sama dia, anak Wak Joni di sampingnya. Gini, ini yang payah, Pak. Makanya saya mau katakan kalau Bapak Ibu nanti jadi menteri jangan suka marah-marah ya. Manusia itu juga punya harga diri. Kadang-kadang ada orang justru dipanggil 4 mata jauh lebih menerima dia. Karena kan outputnya dia merubah tabiatnya. Bukan orang tahu kalau kita menyebutkan kebenaran, itu namanya masih eksistensialisme. Supaya orang tahu sedunia ini, saya ini menyuarakan yang hak. Tapi outcome-nya tidak ada. Masalah toh. Tetap orang itu membuat salah, buat apa? Kita ini bicara tentang outcome saja. Utility-nya, manfaatnya apa? Nah, disinilah nanti letak perbedaan. Kenapa Rasul itu? Coba saya mau cerita begini, Pak. Kan cerita masyhur itu seorang buta yang disulangi Rasul. Setiap disulangi dibilang, jangan percaya Muhammad, dia itu dusta. Jangan percaya Muhammad, dia itu sihir. Gitu ya. Sampai pada ketika Rasul sudah wafat, digantikanlah oleh sahabat. Karena orang buta sensitivitasnya tinggi. Begitu disulang dia tahu bahwa itu ya tidak orang biasa yang nyulanginya gitu. Apa dia bilang, mana ini orang yang biasa nyulangi saya? Itulah yang kau ejek-ejek itu. Siapa itu? Muhammad. Baru dalam riwayat disebut dia masuk Islam. Saya mau katakan itu kan metode Nabi Muhammad, Pak. Di-delay-nya, Pak. Kan di-delay itu. Sampai orang itu sadar betul bahwa masuk Islam bukan sebab paksaan, la ikraha fid din. Ya. Masuk Islam itu bukan karena saduran, masuk Islam itu bukan karena hipnotis. Nah, bayangkan kalau yang nyulangi itu orang Medan, udah dipitingnya itu orang buta itu, Pak. Kira-kira gitu. Kau udah awak yang ngasih makan kau pula hina-hina aku, katanya. Pang sekali dibantainya. Kenapa itu tidak terjadi?
Karena ada metodologi dalam memberikan nilai. Wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Beda-beda, silakan saja Pak. Ya. Lalu apa penutupnya? Ulaika lahum uqbaddar. Nanti orang-orang yang seperti itu akan mendapat kesudahan yang baik. Kenapa saya bacakan ayat ini? Karena ada hubungannya dengan ini. Ya, saya habiskan ini sampai dengan 10 menit ke depan. Nah, lalu Pak, tawakal itu kan bicara tentang bagaimana cara kita menyerahkan diri kepada Allah dengan rasa gembira, Pak. Jadi harus kita bedakan, cukup dan gembira itu beda. Ya. Gimana? Bisanya kau terima ini? Bisalah Pak, cukuplah ini. Apakah orang yang cukup itu merasa gembira? Belum tentu Pak. Tapi orang gembira itu biasanya sudah melewati kadar rasa cukup. Makanya zuhud itu bukan hanya cukup. Cukup atas pemberian Allah yang ada. Itu bahasanya sangat sederhana Pak. Kita robah bahasanya. Bergembira atas apa yang diberikan oleh Allah. Karena gembira itu juga mengikut sertakan hati, mengikut sertakan jasmani untuk melakukan ekspresi, memberi ekspresi terhadap apa yang sedang kita berikan. Kita ini kan kadang-kadang nggak ekspresif Pak. Bapak Ibu, bapak-bapak pulang dari luar kota, ya, membeli oleh-oleh untuk anak itu, hebohnya nauzubillah min dzalik. Nyari tempatnya payah, nawar harganya sulit. Bener toh? Awak bungkus lah, ditelepon anak awak, kapan ayah pulang? Besok. Ada surprise ya untuk adik ya, tenang ya, ada surprise ya. Awak bilang, teleponan itu sampai 17 kali bilang surprise bolak-balik. Sampai di rumah, awak kasih oleh-olehnya, tak ada ekspresi sama sekali Pak. Pening gak kepala awak nengoknya? Ini ada, ayo, ini ada nih kado. Udah ya, taruh situ aja. Wah, coba. Jadi kita sering menerima rezeki Allah itu tanpa ekspresi Pak. Karena kita menganggap itu biasa-biasa aja. Allah butuh ekspresi. Allah tidak bergantung pada ekspresimu, tapi Allah lihat ekspresimu itu untuk melanjutkan sisa rezekimu, apakah ekspresif atau tidak. Gini Pak, tahu apa enaknya es teh kosong? Tahu? Air putih kosong. Kalau Bapak haji itu umroh kan tuh nikmat kali itu Pak. Apalagi kalau puasa jam 12 siang Pak. Itu kayak surga dunia itu Pak. Air putih, ada es bulat banyak di dalamnya. Kapan itu nikmat Pak? Ketika hari panas dan kita sangat haus. Kapan itu tidak nikmat? Ketika hujan lebat dan cuaca sangat dingin. Mana yang nikmat? Es teh kosongnya atau keadaannya? Iya, keadaannya Pak. Jadi kita suka merasa bahwa es teh kosongnya yang rezeki, padahal yang Allah kasih rezeki adalah keadaannya. Berapa duit di kantongmu? 3.000. Berapa es kosong? 2.000. Oke? Ya, dibuat Allah cuaca terik supaya engkau merasa nikmat minum es teh kosong. Gitu cara melihatnya Pak. Jadi jangan bilang bahwa alamak cuman es teh kosong yang bisa ku minum. Enggak begitu. Tengok bagaimana cara Allah mensuasanakan keadaan supaya kau merasa nikmat minum es teh kosong. Jadi kadang-kadang Allah selipkan rezeki bukan pada sesuatu yang Allah beri kepada kita, tapi pada keadaan yang Allah ciptakan di dalam diri kita. Nah, itulah matematikanya takdir Tuhan yang sangat unik, Pak. Ya harus mampu kita membacanya. Ya, bayangkan ada rendang di tudung sajinya. Ada apa lagi Pak? Gulai asam manis. Coba sebutkan semua gulai yang Bapak sukai. Ada semua itu Pak. Lengkap Pak di tudung saji. Tapi begitu hujan lebat tidak berhenti-berhenti Pak. Cuaca mendung. Coba apa yang Bapak pikir? Mie instan berkuah pedas pakai telur yang dibuat ceplok setengah matang. Abai itu Pak, gulai asam manis. Rendang tuh abai Pak. Kelihatan sangat mewah itu mie instan. Begitulah zigzagnya rezeki Allah itu. Karena keadaan yang membuat dia pas suasananya. Disitulah letak zuhud kemarin yang kita bahas. Jadi zuhud itu bukan hanya merasa cukup, tapi bergembira dengan apa yang Allah beri. Karena gembira itulah ekspresi dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ini maksudnya, senang atas usaha yang dilakukan.
Jadi kita ini harus pakai level senang, Pak. Jadi senang itu ciri-cirinya, Pak. Kalau Bapak Ibu punya karyawan di kantor, ciri-ciri orang yang senang di kantor itu, kalau dia masih bisa bekerja dengan bersiul-siul, Pak. Tapi kalau sudah mengkerut aja mukanya, itu stres dia tuh, Pak. Tolong kasih obat, Pak. Tapi kalau sudah masih nyanyi-nyanyi dikit, siul-siul dia dikit, berarti masih senang dia tuh kerja, Pak. Nah itu kadang-kadang, Pak, yang sering bersiul bekerja bukan bos, bukan atasan, bukan kabak, bukan kasubag, justru tukang sapu yang menyapu di ruangan kita. Jadi Allah pilihkan rezekinya, yang banyak duit kau tapi yang mengkerut kepalamu, yang sedikit duit saya tapi yang bahagia saya. Jadi begitu cara. Gampang aja, nggak ada yang sulit. Nah, yang berikutnya apa? Merasa dilindungi oleh Allah. Dilindungi Allah itu berarti backup, Pak. Bagaimana caranya? Yaitu seperti kena tangkis, Pak. Bapak Ibu, saya mau kasih inisialnya saja, isyarahnya saja. Ya, pergi ke ATM tuh, antri 2, 1 orang di depan kita lama kali, gedeg juga awak kan? Rupanya tertelan dia punya ATM. Begitu keluar, aduh tertelan ATM-ku. Ingat nggak? Begitu cara Allah melindungi kita. Padahal kita mau cepat itu ambil duit. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kelihatan sulit ya karena Allah kasih lindungi, gitu ya. Mau pergi keluar rumah, hujan lebat. Awak udah, aduh mau kayak mana ini. Rupanya dapat kabar di sana jembatannya sedang longsor. Jadi oleh karenanya orang-orang yang tawakal kepada Allah, Allah akan kasih isyarah, Allah akan lindungi dia terus. Tapi kita harus mampu sensitif membaca isyarah itu yang harus saya katakan. Kadang-kadang kita tidak sensitif. Yang berikutnya apa? Optimis dan prasangka baik. Ini 2 hal yang simbiosis, Pak. Optimis itu mainannya di akal. Sangka baik itu mainannya di hati. Optimis itu adalah akal masih mampu membuat schedule, mampu membuat rundown kehidupan yang dia mau lakukan. Kalau tidak bisa lewat jalan 1, lewat jalan 2, lewat jalan 3. Jadi ada banyak jalan yang dia lewati sampai pada tujuannya. Tapi kalau sangka baik, dia pada hasil. Makanya saya katakan Allah menciptakan akal bukan untuk memikirkan hasil, tapi Allah menciptakan akal untuk memikirkan proses. Karena hasil miliknya Allah, proses usaha manusia. Disitulah letak innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba lihat teks ayat itu. Ayat itu bilang kau harus merubah. Merubah itu tidak berpikir hasil, tapi merubah itu berpikir proses, cara, bahasa Inggrisnya how, mekanisme. Nah, itu dia. Nah, oleh karenanya kita ini kerjanya apa? Nggak usah pikir berapa dapat hasil, kerjai aja. Kadang-kadang Allah simpulkan hasilnya di pekerjaan, ya. Ini kita bicara masjid mandiri, Pak. Saya mau kasih tahu sedikit. Saya bukan karena mau mendukung siapapun atau sedang pro atau tidak kepada siapapun. Saya mau katakan, ghiroh ekonomi masyarakat itu bisa dilihat dari 2 sektor, Pak. Pertama sektor aktif, yang kedua sektor pasif. Sektor aktif itu pemberdayaan ekonomi umat. Oke, buat kantin, buat jualan, buat ini boleh, silakan, itu aktif. Karena ada income ke masjid, ada efek kepada masyarakat. Tapi bisa juga pasif, Pak. Yang pasif jangan kita abaikan. Bagaimana itu? Kalau ada orang lapar, tidak tahu dia cari makan di mana, lalu dia bisa datang ke masjid dan pinomat dia bisa mengenyangkan dia punya lapar, berarti pemberdayaan ekonomi pasif masjid sudah lakukan itu. Jadi jangan hanya terlalu fokus pada yang aktif mau buka usaha, iya, tapi yang pasif buat juga, Pak. Karena memang ada orang-orang yang tak mampu lagi berpikir cari duit di mana. Asik datang ke masjid disuruh berwudu aja dia, berwudu, tapi masih lapar, Pak. Gak apa-apa. Makanya gerakan Jumat Sodako itu baik. Kalau bisa Senin Sodako, Selasa Sodako, Rabu Sodako, Kamis Sodako, Jumat Sodako, Minggu Sodako, tiap hari Sodako. Pak Ustadz, nanti kalau gitu ojek online nongkrong semua di sini, nggak apa-apa, Pak. Yang penting mereka sholat. Rugilah masjid kami, nggak ada, karena masjid bukan punyamu, masjid punya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak gitu logikanya? Nggak bisa, Pak. Sayang, kami nyumbang tiap hari. Uang kau itu bukan milikmu, itu hanya punyamu.
paham itu. Udah kayak gitu aja logikanya dibangun, Pak. Supaya kita jangan terlalu banyak rapat untuk menentukan itu. Meeting, dead by meeting, ada satu buku itu, dead by meeting. Ya, mati gara-gara rapat. Kenapa? Ya, itu kan ada kebakaran di sana. Ayo kita rapat dulu, kayak mana caranya supaya menghentikan kebakaran itu. Selesai orang itu rapat, habis rumahnya, Pak. Nah, saya mau katakan, Pak, yang aktif kita pikirkan, yang pasif kita buat. Nggak apa-apa, Pak, datang orang. Saya mau katakan, apakah masjid ini bisa mewujudkannya? Silahkan, terserah. Ya, tapi tetap harus ikhtiar, berhati-hati. Jangan sampai ada orang mencuri di masjid. Ya benar, dipasang CCTV-nya. Tapi kalau orang istirahat, kasih jalan, Pak. Kalau dia takut mengganggu di sini, buat satu space di situ untuk orang istirahat. Paling tidak begitu azan, malu dia nggak sholat, Pak. Nah, itu ya. Kalau masjid kita ini fokusnya adalah mu'allaf center. Ya boleh, mungkin masjid lain bisa mewujudkan. Yang terakhir, ya, meyakinkan diri bahwa alam akan mendukung dan tidak mendikte hasil takdir. Ini buah tawakalnya, Pak. Jadi meyakinkan diri bahwa alam akan mendukung itu bagaimana, Pak? Makna besarnya bagaimana? Ya bahwa mestakum. Tidak ada, semua bersahabat, Pak. Ya, semua bersahabat. Allah jadikan semua yang kelihatan sulit menjadi mudah. Ada orang yang awalnya mau buat jahat sama awak, karena diri kita ini adalah orang yang tawakal kepada Allah, dirubah Allah mindsetnya dari jahat menjadi baik. Ada duduk dia di samping awak waktu nunggu di halte bus, ya kan, rencana dia mau nyopet dompet awak. Udah tiba-tiba dihidupkan Allah handphone, nelpon awak. Oh iya bang, aduh, awak berduka cita masuk rumah sakit dia bang. Iyalah, nanti kalau ada uang awak sumbang lah ya bang ya. Ya ini memang lagi belum ada uang, coba awak cari-cari. Pokoknya dari awak janji 300.000. Dengar dia, aturannya dia mau ambil dompet awak, kasihan dia. Oh iya bang ya, ini aku ambil dompetnya, dia mau nolong orang sakit. Nggak jadi, Pak. Jadi banyak yang hidden, Pak. Nggak terbaca lewat mata, tapi ada di sekeliling kita. Nah, udah pesan TST dia, Pak. TST, teh susu telur, harganya 12.000, Pak. Udah dibuat Allah pahit TST-nya karena dia saat itu perutnya lagi tidak sehat. Kalau digasnya habis dia mencret-mencret. Lalu dia marah sama tukang. Nggak seperti biasa ini, cemana ini kalian tukang ini. Enggak, pulang, hilang moodku, bad mood. Udah, enggak apa-apa, pulang. Kenapa? Allah tahu kau ini makannya nggak beres 3 hari ini. Kalau kau tambah TST nanti kau mencret-mencret. Biarlah kau ngomel-ngomel tapi kau tetap sehat. Kenapa? 3 hari ke depan banyak kali kerjaanmu. Nanti kalau kau mencret-mencret nggak siap kerjaanmu. Jadi kita harus lihat itu dong, Pak, maksudnya gitu loh. Supaya kita ini jangan gingging kali jadi orang. Gingging itu apa? Tongkar, Pak. Kalau kata si Watni, tongkar gitu. Saya kira begitulah ya. Jadi dan terakhir, tidak mendikte hasil takdir. Ala kulli hal, ala kulli hal, ala kulli hal. Semua ilmu kita ini adalah ikhtiar. Ya. Jadi seperti yang saya bilang berulang-ulang. Ngomel ibu itu. Saya Ustadz sudah 12 tahun ikut majelis taklim. Sudah 18 orang ustadz yang saya dengarkan ceramahnya. Semua saya catat pakai buku yang saya punya, Pak. Tapi tidak satu pun saya paham, Pak Ustadz. Apakah saya rugi, Pak Ustadz? Tidak rugi. Karena sebab ilmu bukan hanya pintar, tapi sebab ilmu juga amal. Kadang-kadang Allah tidak singgahkan kita di pintar, tapi Allah hidupkan kita di amal. Ada orang bilang, tidak tahu saya Ustadz apa dalilnya sedekah, tapi asal ada uangku aku kasih infak. Udah itu aja, jangan banyak pening-pening kepalaku. Kalau kau tanya mana menurut Imam Hanafi, menurut Imam Syafi'i bagaimana model sedekah yang baik, pening kepalaku itu. Tapi asal ada duitku aku sedekah. Ada orang modelnya gitu, enggak berdebat dia tentang sedekah menurut imam ini, imam ini, imam ini. Sedekah pun enggak juga. Asyik berdebat aja kerjanya. Tapi begitu giliran sedekah, alamak, masih mau beli nasi padang lagi. Nah, uang cuma 15.000, nasi padang 13.000, ada kurang. Enggak jadi dia sedekah, Pak. Nah, itu kalau saya ditanya, kira-kira itu dipilihkan ke saya, kau pilih mana? Pintar sebab ilmu atau mampu beramal sebab ilmu? Saya dengan sangat rendah hati dan tunduk kepada Allah, saya akan katakan, biarlah saya tidak pintar, tapi saya mau beramal. Terserah kalau Bapak Ibu, kalau saya choice-nya itu. Nah,
Makanya saya mainnya main di awam saja, main landing di awam saja. Tidak apa-apa. Yang pintar itu biar bapak-bapak, ibu-ibu. Yang berdebat itu biar Anda semua. Saya cukup mengamalkan apa yang saya paham saja. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan bagi saya memudahkan urusan hidup saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.